Nama Buton berasal dari kata Butuni, artinya tempat persinggahan. Letaknya strategis di ujung tenggara Sulawesi. Maka sejak dulu, Pulau Buton merupakan jalur lintas niaga. Pelabuhan Bau-Bau ramai disinggahi para pedagang mancanegara dan pedagang Nusantara. Saat itu, sistem pajak sudah berlaku, dilakukan oleh Tunggueti, yang kemudian diperluas dan diubah menjadi Punto Ogena yang memiliki wewenang sebagai badan legislatif Siolimbona. Letak kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara tepatnya di kota Bau-Bau. Wilayahnya meliputi Pulau Buton dan pulau-pulau di sekitar Sulawesi. Kerajaan yang kemudian menjadi kesultanan ini memiliki sejarah sistem pemerintahan monarki parlementer selama 7 abad. Pemerintahan kerajaan Buton mengalami kemajuan bidang politik dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan. Kerajaan Buton menjalin hubungan politik dengan kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Selain itu, monarki Buton menetapkan Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton, yaitu Murtabat 7, yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas, dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan, serta ditetapkannya sistem desentralisasi otonomi daerah dengan membentuk 72 kadie atau wilayah kecil. Di bidang ekonomi telah digunakan alat tukar uang yang disebut kampua, sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 cm. Peninggalan monarki Buton adalah Benteng Wolio dengan panjang 2,7 km mengelilingi pusat pemerintahan Buton. Adalah benteng terluas di dunia. Dibangun tahun 1634 oleh Sultan ke-6 La Buke. Selain itu masih ada lagi puluhan lebih benteng lainnya yang menyebar di berbagai wilayah kepulauan. Etnik Buton, sebutan dari masyarakat yang berasal dari kerajaan dan kesultanan Buton, memiliki sejumlah bahasa yang berbeda tiap wilayah. Sebagai bahasa pemersatu digunakan bahasa Wolio. Kesultanan atau kerajaan Buton ini sudah merupakan pusat tempat perdagangan dari Asia Tenggara ini. Mereka yang pergi untuk mencari rempah-rempah seperti cengkeh dan pala selalu menjadikan Pulau Buton ini sebagai tempat untuk berhenti, baik waktu perginya maupun pulang dari Maluku untuk melakukan singgah memuat barang atau logistik mereka ada di situ. Biasanya memang kapal-kapal dari Cina atau dari Arab, dari Eropa pun harus mampir ke Buton
Karena kalau mereka mengambil jalur utara, jadi di atas Kalimantan, di bawah Filipina, ada dua hal yang tidak baik kalau mereka lewat arah sana. Pertama, bajak laut itu di jalur itu sangat banyak. Bajak laut Mindanao, Zulu, dan sebagainya. Terus yang kedua, anginnya angin mati kalau lewat atas itu. Jadi mereka kapalnya kalau zaman dulu masih banyak mengandalkan angin, itu jadi lama sekali. Jalur perdagangan yang paling ideal itu adalah lewat Makassar, kalau mau ke laut rempah-rempah itu tadi, ke Kepulauan Maluku, melalui Buton, baru ke Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku. Kesultanan Buton itu di hadapannya ada sebuah pulau yang namanya Pulau Muna yang penuh dengan kayu jati. Pulau Muna dan kayu jati ini adalah menjadi inceran daripada Jenderal Cheng Ho pada saat itu yang dari Kaisar Cina yang melakukan lintasan. Oleh karena itu banyak sekali kapal-kapal Cina yang selalu datang ke situ. Kakesana malu-malu, bibita bonala ke bari-bari amia, aposa aleo. Kambeli-beli sampai musisi abari musim bagia. Di masa kerajaan, Buton terbentuk adalah berdasarkan asas musyawarah mufakat para pendiri yang terdiri dari 10 tokoh. 4 tokoh adalah berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang mengarah ke timur dan mendarat di Buton. Mereka adalah Si Panjonga, Si Jawangkati, Si Tamanajo, dan Si Maloi. Inilah yang di dalam sejarah Buton disebut Mia Patamiana. Menyusul saudara rombongan ini, datang lagi rombongan yang berikutnya, yaitu rombongan Wakaka. Rombongan Wakaka ini kemudian mendarat juga di Buton. Dan terakhir adalah rombongan dari Pangeran Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Sri Batara dan Raden Jutubun, dengan seorang adiknya yaitu Putri Lasem. Si Panjonga ini adalah leluhur kelompok Siolembona atau kelompok Walaka. Dari si Panjonga ini dengan pengikut-pengikutnya, pertama kali mereka membentuk 4 pemukiman. Kemudian pelan-pelan mereka mengembangkan diri dengan bergabung dengan masyarakat yang lebih dulu ada di sana menjadi 9 pemukiman. Ketika dia menjadi 9 pemukiman, mereka sudah dalam pengertian tertentu sudah menjadi monarki. Pada saat itulah mereka menemukan seorang wanita, yaitu Waka-Aka. Dan Waka-Aka inilah kemudian yang mereka didik, kalau kita lihat lagi mereka didik untuk dijadikan ratu pertama kerajaan Buton atau Wolio. Selama eksistensinya sebagai kerajaan, Kerajaan Buton telah diperintah oleh 6 orang raja. 2 orang ratu, yang pertama adalah Ratu Waka-Aka, yang kedua adalah Ratu Bulabambona. Kemudian Raja Batara Guru menyusul Raja Tuarade, kelima menyusul Raja Mulai, dan terakhir Laki Laponto atau yang lebih kita kenal sebagai Sultan di dalam Kesultanan Buton yang pertama yang disebut Murhum. Setelah masuknya Murhum menjadi seorang raja yang berubah beragama Islam, dengan telah mendapat gelar sebagai Khalifatul Khamis dan mendapat gelar Qaimuddin yang juga dilegitimasi oleh Syarif Makkah, sehingga Sultan-Sultan Buton seluruhnya bergelar Sultan Qaimuddin. Maka pada saat itu
Sultan Merhum mengumumkan bahwa dengan masuknya Raja Sultan sebagai seorang Islam, maka seluruh rakyatnya dianjurkan untuk menganut agama Islam. Kesultanan Buton mengawali ekstensi keberadaannya pada tahun 1541. Sepanjang era kesultanan ada 37 sultan yang memerintah hingga tahun 1960. Kesultanan Buton dihapus oleh pemerintah Republik Indonesia atas nama NKRI. Saat itu Kesultanan Buton dipimpin oleh Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin. Dalam kesultanannya ini, masyarakatnya dibagi dalam 4 pelapisan sosial, yaitu lapisan yang paling atas, yang kita bisa sebut dengan lapisan bangsawan atas, itu adalah disebut dengan kaumu. Lapisan bangsawan yang lebih rendah disebut dengan walaka. Sedangkan orang merdeka atau rakyat biasa itu disebut dengan istilah papara. Papara ini tinggal di desa-desa dan mereka sebetulnya memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur keperluan mereka dalam tingkat desa. Di luar ketiga golongan ini, ada kelompok yang disebut dengan batua. Batua itu artinya budak. Nah, kelompok budak ini tentu berasal dari golongan biasa yang karena kesalahan adat atau melanggar adat, bisa misalnya contohnya tidak bisa membayar hutang, maka mereka akan jatuh kelasnya menjadi golongan batua atau budak. Keistimewaan dari kebudayaan masyarakat dalam kesultanan ini menurut saya terletak dalam mereka mengakui peranan dan fungsi masing-masing pelapisan ini. Misalnya saja, raja diambil dari golongan kaumu, tapi yang memilih siapa yang jadi raja itu adalah dari golongan yang lebih rendah, yaitu golongan walaka. Calon-calon raja yang diproyeksikan akan menjadi raja itu selama mereka masih belum dianggap patut menjadi raja, mereka dididik oleh golongan walaka ini tadi. Selama masa pendidikan itu, golongan walaka juga mencoba mengamati perilaku dan karakter calon raja ini. Beberapa orang yang dianggap tepat dicalonkan menjadi raja kalau rajanya wafat atau rajanya diganti. Biasanya 9 pemukiman ini, setiap 3 pemukiman mencalonkan 2 raja. Sehingga biasanya calon raja yang dicalonkan itu ada 6 orang. Dari 6 orang ini kemudian dipilih lagi yang dianggap paling tepat menjadi sultan atau raja. Fungsi golongan walaka ini tidak hanya mendidik dan mengamati raja tadi perilakunya, tapi bahkan ketika raja sudah memerintah dan dianggap tidak mempunyai kompetensi lagi untuk memerintah, karena misalnya korupsi mulai jahat, tidak adil, kurang memperhatikan rakyat, golongan Siolumbona bisa memecat rajanya sebetulnya dan memilih raja yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Maling wa kabari bari ape bau babadahu muri nasitu. Kusalamu Nabi Muhammad safil umati. Maling wa kabari bari ya umati amangaguna ile muri-murina. Ikadakina sikisana raka terangan ini mati soroga. Masjid Agung Keraton dibangun pada masa pemerintahan La Nkarieri. Bergelar Sultan Sakiuddin Darul Alam, Sultan Buton ke-18. Masjid yang luasnya sekitar 400 meter persegi ini merupakan hasil renovasi dari masjid pertama yang dibangun tahun 1542.
Di samping masjid terdapat tiang bendera yang didirikan tidak lama setelah masjid dibangun. Kayu untuk tiang bendera dibawa pedagang beras dari Patani, Siam. Tiang bendera ini didirikan pada tahun 1712, digunakan untuk mengibarkan bendera kerajaan Buton. Sebagai Kesultanan Islam di Indonesia, Buton telah memberikan berbagai peninggalan bernilai yang mampu bercerita banyak. Batu Popawa terdapat dalam komplek keraton, merupakan tempat pelantikan setiap sultan yang akan memerintah di Buton. Benda-benda ini sebagian merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit dan masih tersimpan di Pusat Kebudayaan Wolio di Bau-Bau. Saat ini kita masih berada di dalam benteng keraton, di salah satu situs di mana di hadapan kita sekarang ini ada balai pertemuan Balai Musyawarah Kesultanan Buton. Dan Balai Musyawarah ini adalah salah satu sarana musyawarah daripada Majelis Rakyat Kesultanan Buton di dalam mengambil keputusan-keputusan kebijakan dari pemerintah untuk dijalankan dalam pemerintahan. Di sini duduk 114 anggota majelis secara Buton yang terdiri dari 3 fraksi. Fraksi pertama adalah fraksi rakyat. Mereka beranggotakan 30 orang menteri atau 30 bonto, ditambah 2 orang menteri besar. Kemudian fraksi rakyat, yaitu terdiri dari Pangka, dari Bobato, Lakina Kadie. Itu adalah struktur pemerintahan yang mewakili pemerintahan. Kemudian fraksi agama yang diwakili oleh aparat-aparat pejabat-pejabat dalam lingkungan Sarakidina, yaitu sarana hukumu yang berkonsentrasi di dalam Masjid Agung Kesultanan Buton. Sejak awal bahwa Kesultanan Buton ini adalah berasaskan asas demokrasi. Sarana ini adalah merupakan salah satu daripada pembahagian kekuasaan dalam Kesultanan Buton. Kita kenal dalam teori kekuasaan bahwa kekuasaan itu menurut Montesquieu dibagi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan edukatif. Di Kesultanan Buton,
100 tahun sebelum teori Montesquieu ini lahir, telah terjadi implementasi sistem pemerintahan yang dibagi atas 3 dasar kekuasaan ini. 3 kekuasaan ini kemudian diatur dalam suatu undang-undang yang disebut Tuturah. Inilah rangkaian aturan di dalam pemerintahan Kesultanan Buton untuk mengayomi masyarakat, untuk menghidupkan masyarakat, membangun masyarakatnya yang menuju kepada yang dituju, yaitu Baldatun, Thayyibatun, Warabbun Ghafur. Negara yang makmur, adil, sejahtera, dan bahagia.